So the first 2 year leave to opening our teaching and learning process. Before prepare yourself and then prepare your book. But before, let's we pray to God Allah and then we pray together. We open our teaching and learning process by Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And then the next, I would like to call your name one by one. Okay, start from Abdurrahman, Auliaji, Yasser Ain Kami. by Hernawati, Yasser Ain Kami. by Nitayatul Elis, Yasser Ain Kami. Indrani, Yasser Ain Kami. Irmayanti, Yasser Ain Kami. Isupari, M. Hidayatullah, M. Halis Mahfuz, M. Zian Abadi, Mawardi, Muhammad Rendi Sanjayadi, Sing. Muhammad Rida, Nafisa, Yasser Ain Kami. Nasruddin, how are you? Rafiki Ahmad, Riyadatul Jannah, Yasser Ain Kami. Dita Lana, Sawiwati, Satarudin, siap ini? Okay, good. Thank you. Okay, for the next, before I open my material for today, so the first I would like to show some of the picture ya, ada beberapa gambar. Ya, jadi sebelum kita ke materi pokok, jadi ada beberapa gambar yang ingin saya tampilkan. Dan menurut kalian pada saat saya tampilkan gambar ini, what do you think? What will you make if you have them? Ya, kalau kalian punya sesuatu, kira-kira kalian mau apakan atau kalian mau olah gambar-gambar yang ada pada slide ini? Ya, apa yang akan kalian buat kira-kira? Apa? Nasi goreng. Oke, jadi dengan adanya gambar ini, kalian sudah tahu bahwa apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pertama, dengan tadi saya sudah tampilkan, kalian akan membuat nasi goreng. Pernah enggak kalian berpikir dengan adanya seperti gambar-gambar yang ada di sini itu, kalian akan membuat nasi goreng? Kira-kira dalam pelajaran yang akan saya sampaikan hari ini, tahu enggak jenis teks apa yang akan kita pelajari? Teks prosedur. Teks Prosedur. Oke, jadi pada hari ini kita akan berbicara tentang prosedur teks ya. Oke, teks, karena kalian sudah bisa memprediksikan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kita akan lanjut ke materi pokok, tapi sebelumnya saya akan tampilkan sebuah video. Silahkan diperhatikan.
ya. Oke, well student. Ya tadi baiklah itu adalah sebuah video yang sudah kita tonton bersama. Nah sekarang saya akan jelaskan yang kaitannya dengan video tadi. Jadi dengan adanya video yang sudah kita tonton bersama itu adalah jenis daripada prosedur tes. Oke, well sudah dari video tersebut kira-kira video tadi itu sudah berbagi informasi tentang apa kira-kira kalian? Ya, cara membuat nasi goreng. Jadi kaitan dengan video tadi, pengertian daripada prosedur tes itu menurut kalian apa? Kalau kalian perhatikan atau tonton dari video yang tadi itu, ya, cara membuat nasi goreng atau prosedur tes adalah cara melakukan sesuatu. Baiklah, untuk memperjelas pengertian tentang prosedur tes, akan saya jelaskan what is the meaning of prosedur tes. Jadi perhatikan dalam prosedur tes itu dia memiliki definisi ya. Definisi itu artinya pengertian. Jadi prosedur tes itu adalah teks yang berisi perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Oke, kemudian di samping itu juga tidak hanya prosedur tes itu berisi perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu, tapi prosedur tes itu juga berisi tentang langkah untuk mengoperasikan sesuatu. Kemudian prosedur tes itu memiliki tujuan sosial, di mana tujuannya adalah agar kita melakukan sesuatu itu secara berulang. Itu adalah tujuan daripada prosedur tes. Nah, kaitannya dengan generic structure. Prosedur tes itu dia memiliki generic structure ya. Generic structure itu artinya dalam prosedur tes itu kita harus memperhatikan sesuatu agar kita bisa membuat sesuatu itu dengan berurutan. Nah, inilah yang disebut dengan generic structure. Jadi dalam prosedur tes yang pertama, generic structure-nya adalah goal atau title. Goal atau title itu berisi dengan apa yang akan kita buat atau sebuah tujuan. Dalam membuat sesuatu itu kita harus bertujuan apa yang akan kita buat. Nah, di samping itu selain goal atau tujuan, ada namanya material atau ingredient. Jadi ingredient itu adalah apa yang kita butuhkan pada tujuan yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga, step atau direction. Nah, pengertian step ini adalah step, what must we do? Apa langkah-langkah yang akan kita lakukan? Ini adalah yang berhubungannya dengan generic structure. Di video itu tadi, kira-kira apa goal atau title yang di video tadi itu? Yang membuat nasi goreng. Nah, kemudian yang kaitannya dengan material atau ingredient, apa yang ada di video itu tadi? Pertama ada nasi, kemudian telur, kemudian kecap, apa lagi? Saus tiram, garam. Ada nggak vegetable-nya? Apa vegetable-nya? Sayur. Apa? Daun bawang. Apa lagi yang jadi garnisnya? Ya, apa? What in English? Cucumber ya. Oke, ya, jadi itu adalah
generic structure yang kedua yaitu yang material atau ingredient. Kemudian step directionnya apa yang bisa kalian apa yang tadi dari video itu apa yang bisa nyatakan atau sebutkan yang kaitannya dengan step atau directionnya. Yang pertama apa? What menyiapkan bahan in English? Prepare. Prepare. Kemudian yang kedua apa langkahnya? Apa? Menghaluskan bumbu. And then prepare the sauce. Jadi menghaluskan itu adalah kaitannya dengan prepare juga. Kemudian yang ketiga apa yang dilakukan tadi di video itu? Memanaskan minyak. Memanaskan apa? Jadi nanti kita akan sedikit bahas tentang vocabulary-nya ya. Jadi ini kaitannya dengan language teacher. Oke, perhatikan. Nah, setelah generic structure ini, jadi saya akan jelaskan tentang language teacher. Jadi apa yang dimaksud dengan language teacher? Unsur bahasaan. Oke, dalam prosedur tag itu pertama language teacher yang kalian harus pelajari adalah tentang simple present. Jadi prosedur tag itu tenses yang digunakan adalah simple present. Ada nggak yang tahu what the maksud of simple present? Apa simple present itu? Itu kata kerjanya adalah menggunakan kata kerja. Kata kerja berapa yang digunakan? Kata kerja pertama. Ya. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat imperatif. Ada nggak yang tahu apa itu kalimat imperatif? Kalimat perintah. Oke. Nah, sebelum kita membuat kalimat itu, kalian dulu harus mengenal apa yang berhubungan dengan kata imperatif, kata perintah. Jadi kita harus tahu dulu apa yang termasuk di dalam kalimat imperatif itu. Kalian harus tahu itu yang berhubungan dengan kata perintah. Kemudian yang ketiga menggunakan action verb. Action verb ini adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan. Jadi inilah yang akan kalian kenal terlebih dahulu untuk membuat kalimat imperatif. Oke. Kemudian yang keempat, kalian harus mengenal temporal conjunction. Jadi temporal conjunction ini adalah kata hubung yang menunjukkan penanda waktu. Oke. Yang terakhir, language teacher pada prosedur tag itu ada namanya ada verb. Ada verb itu artinya keterangan. Oke. Ini adalah serangkaian materi yang harus kita ketahui dalam prosedur. Nah, perhatikan. Ini adalah contoh prosedur tag yang berhubungan dengan video tadi. Oke. Baik, Rita, coba tolong dibaca contoh daripada prosedur tag ini. Ya, silakan. Silakan. Contoh prosedur teks. How to make phrase and rest. Ya, oke. Oke, jadi perhatikan, saya akan bacakan sedikit contoh prosedur teks. How to make the fried rice, ya. How to make the fried rice. Di sini adalah termasuk daripada title atau goal.
Oke, ini contohnya. Kemudian yang kedua ada ingredient atau material. Di sini sudah jelas. Pertama ada apa saja? Ingredientnya apa saja? Two onion. Kemudian kedua clove of garlic. Kemudian ketiga 1 tablespoon of vegetable oil. Kemudian yang keempat an egg, a plate of rice, and then salt. Perhatikan. Nah, tadi generic structure yang ketiga apa dalam prosedur teknik? Ya, langkah dalam bahasa Inggris apa? Step atau method. Ada berapa langkah? 7 yang di slide ini. Oke, ya. Coba sekarang baca semua. Chop garlic and onion into the small pieces. Kemudian yang kedua apa? Coba baca. Ya. Ketiga. Oke, keempat. Ya, kemudian yang kelima. Oke, yang keenam. Oke, yang terakhir apa? Oke, ya, well student. Ya, jadi setelah Pak Guru perlihatkan contoh prosedur tek dan sekalian daripada materi yang berhubungan dengan prosedur tek ini, sekarang perhatikan contoh prosedur tek. Ya, jadi selanjutnya kira-kira dari contoh prosedur tek ini kata sulit yang bisa kalian temukan dan tidak kalian tahu artinya apa? Apa? Berarti semuanya tahu ya? No. Kira-kira kata sulit menurut kalian yang mana? Semua. Ya. Perhatikan chop itu artinya apa? Chop. Apa chop? Adakah yang tahu? Ya, perhatikan. Oke. Apa kata-kata sulit? Cok artinya apa? Cincang. Atau memotong kecil ke? Kemudian apa lagi? Ya, perhatikan action verbnya ya. Jadi yang menunjukkan kata kerja yang berbentuk tindakan atau perintah. Kira-kira mana lagi action verb? Yang kedua apa? Apa action verbnya? Ya. Oke. Yang ketiga apa? Pun. Terus. Yang keempat? Ya. Yang kelima? Sudah pun. Tadi yang terakhir? Yang terakhir apa? Ya. Oke. Nah, ini juga termasuk
Oke, ya perhatikan. Ini adalah action verb dalam prosedur teks yang kaitannya dengan how do we make fried rice. Kalau head ini artinya apa? Vegetable oil, langkah kedua tadi. Sebelum kita memasukkan saus, apa dulu yang akan kita lakukan? Yang kita taruh, ya kalau kalian taruh minyak goreng di wajan, berarti itu kita akan apakan? Ya, memanaskan, panaskan. Kemudian pun kemudian kemudian mix mengaduk atau mencampur? Mencampur. Kemudian kalau stir mengaduk. Ini adalah serangkaian daripada action verb. Oke. Nah, ini tadi yang saya maksud dalam language future-nya ya. Jadi language future itu termasuk adanya action verb. Kemudian ada namanya imperative sentence. Jadi imperative sentence ini adalah kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu adalah bagian daripada action verb. Menurut kalian, kalau tidak ada action verb, bisa nggak dikatakan imperative sentence? Tidak. Jadi imperative sentence itu membutuhkan action verb. Ya, kata kerja menunjukkan tindakan. Kenal nggak di dalam contoh prosedur teks ini? Kira-kira mana yang dikatakan kalimat imperatif? Mana yang dikatakan kalimat imperatif? Berada pada generic structure yang keberapa? Itu akan banyak kita membuat kalimat imperatif. Pada generic structure yang kedua. Tadi kan pertama ada title atau goal. Kemudian kedua ada ingredient. Nih, pertama, kedua, ketiga. Kira-kira di mana dia tempatnya kita akan membuat kalimat imperatif? Jadi itu pada generic structure yang ketiga. Apa generic structure yang ketiga? Ya, step, bukan step ya. Step atau bisa dikatakan direction atau ya, sampai di sini understand? Yes. Oke. Nah, kalau Pak Guru tanya, ada nggak yang kalian tanyakan? Ada nggak materi dari prosedur teks ini yang membuat kalian kesulitan? Sudah paham nggak tentang prosedur teks? Yes. Sudah paham. Berarti tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Ya, selanjutnya karena tidak ada pertanyaan, sekarang silakan buat kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan dibuat 3 kelompok. 1, 2, 3. Ya. Silakan dicampur ya. Oke, dan selanjutnya silakan buat kelompok. Silakan buat kelompok. Ya. Di sini sebagian. Di sini campur sana.
jangan sini. Ya silakan. Oke, sudah dibuat kelompoknya. Silakan saling menghadapi sama kelompoknya, berkumpul dengan kelompoknya. Silakan di kursinya diatur. Silakan diatur kursinya. Oke, ya perhatikan. Sudah? Oke. Sudah ready? Oke, untuk masing-masing kelompok, ayo ready? Yes. Perhatikan sedikit. Ya. Jadi tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang contoh prosedur tekniknya, yaitu how to make the bread rice. Ya. Nah, di LKP di lembar kerja ini ada sedikit materi juga kaitannya dengan prosedur tek, dan di sini juga di LKPD ini ada assignment atau proyek untuk kalian kerjakan. Nah, dalam proses pelaksanaan tugas yang ada di LKPD ini, di sana ada juga contoh prosedur tek. Buka halaman terakhir, lembar terakhir. Yang kedua. Coba buka yang kedua. Yang kedua, di sana ada contoh teks prosedur. Jadi ada contoh teks prosedur nanti yang akan menjadi tugas kalian juga. Nah, perhatikan sedikit agar kalian paham tentang tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi Pak Guru akan sedikit kasih contoh tugas melalui ini, yaitu kalian harus mencari informasi yang kaitannya dengan prosedur tek, contoh prosedur tek yang ada di sini ya. How the way to make the fried rice. Nah, jadi yang akan kalian temukan di sini adalah some information ya, yang kaitannya dengan how to make the fried rice. Yang pertama adalah tentang fungsional tek ya. Fungsional tek di sini yang kaitannya dengan fungsional tek ini adalah ya,
Pertama, di sini kaitannya dia informasi yang harus kalian temukan di sini. Apa what does the text talk about? Ada yang tahu apa arti dari pertanyaan ini? Apa maksud pertanyaan ini? Ya. Oke, what does the text talk about? Artikan dari sini. About itu artinya apa? Apa? Tentang. Kemudian what ini apa? Kira-kira apa artinya? Ya, ini dari sini. Talk about artinya apa? Talk artinya apa? Talk. Ya, berbicara. Oke, kalau kalian artikan dari sini, kemudian di sini apa artinya? Berbicara. Terus text itu. Oke. Ya, what does the text talk about? Nah, karena mengingat bahasa Inggris itu cara menerjemahkannya itu terkadang tidak berurutan ya. Jadi kalian setidaknya harus paham. What does text talk about artinya apa? Berbicara tentang apa? Text itu. Oke. Nah, kemudian how many ingredients? How many ingredient? Apa artinya how many? Ya, berapa bahan? Ya, berapa banyak ingredient? How many ingredient? Berapa banyak bahan-bahan? Ya, dari teks itu. Oke. Kemudian yang ketiga. Oke. Oke, perhatikan pertanyaan yang pertama. Ya, untuk mendapatkan beberapa informasi ini kaitannya dengan struktur teks yang harus kalian pahami dalam pelajaran tentang teks atau prosedur teks ini. Pertama, yaitu tentang fungsional teks. Ya, what does the text talk about? Jadi sekali lagi, ada beberapa informasi yang harus kalian temukan dalam prosedur teks ini. Yang pertama adalah what does the text talk about. Kemudian yang kedua, how many ingredient of the text. Kemudian yang ketiga, chop wood in the sentence. Ini maksudnya in the sentence yang nomor 1 ini ya. Similar with. Ya. Oke, yang pertama, apa maksudnya coba? Ada enggak siswa atau grup yang tahu dari kalian? What does the text talk about? Ada grup yang bisa jawab? Angkat tangan. Ada? Ya. Ada? Oke, grup kedua ya. How to make Potatoes. yang di sini. Ini kan Pak Guru, bukan yang di sana. Itu adalah nanti tugas kalian. How to make plain rice. Ya, apa? How to make plain rice. Ya, how to make the fried rice. Ini adalah jawaban pertanyaan yang keberapa? Oke. Kemudian yang kedua, coba dibaca. Soal yang kedua. How many ingredient of the text? How many? Apa artinya how many? Ya. Ya, dari kelompok kedua, apa jawabannya? How many ingredient of the text?
Nah, kemudian yang ketiga, chop wood. Apa artinya chop wood? Nih, chop wood artinya apa? Apa tiwut? Hah? Apa tiwut? Wood artinya apa? Kata chop in the sentence dalam kalimat similar itu artinya apa? Similar. Kalau tidak beda berarti apa? Kalau tidak beda berarti sama. Similar itu artinya sama atau mirip. Di sini similar meaning yang sama atau mirip artinya kira-kira dengan apa dia mirip artinya? Apa tadi artinya chop? Apa itu chop? Ada enggak kata yang mirip artinya dengan memotong yang kalian tahu dalam bahasa Inggris? Apa? Molong ya? Ya, nih cut ya. Kalau saya kasih kalian pilihan, pertama cut, kemudian kedua speak, kemudian ketiga hit. Yang kalian pilih mana? Cut. What the meaning of cut? Ngomong? Ya, jadi ini adalah jenis daripada pertanyaan kaitannya dengan pertanyaan yang meminta informasi yang kalian harus temukan berdasarkan contoh prosedur. Sekali lagi, jawaban yang pertama adalah how to make the bread rice. Kemudian yang kedua, how many ingredients of the text? 6. Kemudian the chop wood in the sentence similar meaning with cut. Okay. Chop itu artinya memotong kecil-kecil, atau cut juga artinya memotong. Chop wood atau similar meaning itu artinya makna yang sama atau mirip. Oke, sekarang kembali ke proyek kalian. Yang LKPD yang sudah saya bagikan. Ya, perhatikan. Di sana ada tugas yang berhubungan juga dengan prosedur teks. Nah, tugas kalian adalah pertama berdiskusi dengan tim kalian untuk mencari informasi seperti yang sudah saya contohkan tadi seperti ini. Berdiskusi, kalian pahami dulu contoh prosedur teksnya itu tentang apa, kemudian apa saja langkahnya, kemudian apa saja material atau bahan-bahan yang ada pada teks itu didiskusikan. Nah, untuk memahami contoh prosedur teks ini, jadi kalian bagi-bagi tugas. Ada yang mencari kata sulit agar kalian bisa cepat untuk menyelesaikan proyek atau tugas yang ada di lembar ini. Oke, di lembar ini ada 5 soal. Yang kelompok pertama mendapatkan 2 soal, 1, 2. Kemudian kelompok kedua mendapatkan soal yang kelima. Kemudian kelompok ketiga mendapatkan soal 3 dan 4. Itu silakan didiskusikan dengan teman-teman kalian. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ya, silakan dikerjakan sekarang. Kelompok 3.
mendapatkan soal 3 dan 4. Ini soal mendapatkan soal 5, nomor 5. Tapi sebelumnya silakan dipahami dulu contoh prosedur tes itu ya. Này kita jawab berapa? Nah kita jawab. Apa disuruh apa? Itu kapan dari yang misalnya? Iya dipilih. Setelah yang apa gaya kan? Ya serius. Silakan didiskusikan sama kalian. Cara yang sulit dan pahami. Itu yang mana kata sulit? Coba lihat. Disebutkan apa kata sulit? Yang mana? Nih. Bring itu artinya kan membawa-bawa, blood sport. Kita tulis artinya doang. Bukan. Dicari, dipahami maksudnya. Kemudian soal bagian kalian adalah soal nomor 1 dan soal nomor 2. What does the text tell about? Itu teks itu menceritakan tentang apa? Silakan didiskusikan. Ya silakan dikerjakan. Boleh tuh kan pilihan ganda itu? Hah? Saya nanti Pak ini. Mau ini. Ya. Ya silahkan diskusikan dulu terlebih dahulu sama temannya. Pahami teks ini terlebih dahulu, baru kalian jawab soalnya, ya. Di sini ada sambungan. Ya silakan didiskusikan. Ada yang mencari kata sulit dan ada yang memahami maksud. Jangan salah nomor 1 dan 2. Silakan ada yang mencari kata perhatikan di sana ada beberapa kosakata yang berhubungan dengan proyek tugas kalian ya. Ada panitia dan KPD-nya ada kosakata ya. Jadi itu adalah nanti yang bisa membantu kalian, kosakata yang bisa membantu kalian di sana. Silakan dikerjakan nomor 1 dan 2. Lihat teksnya.
Itu lain banget. Oke, sekali lagi sudah. Sudah 1 menit. Iya, meniriskan. Sama enggak artinya? Kira-kira yang mana sama? Ya, cari coba katanya. Transfer tadi apa? Memindahkan. Kalau move coba. Cek sama. Oke, kemudian yang nomor 21 nanti pertanyaan 1 dan 2 sudah. Oke, perhatikan semua. Ya, sekarang waktunya kita akan diskusikan bersama hasil kerja kalian. Oke, kita mulai dari kelompok 3. Soal nomor berapa kelompok 3? 3 dan 4. Kelompok 3, coba salah satu dari kelompok kalian baca soalnya. How long do we have to treat the rakip when it is ready to be served? Coba diulang sekali lagi. Kelompok 3. Coba diulang. How long do we need to treat the rakip until it is ready to be served? Itu di sana. Poin pertanyaannya apa? How long? Apa arti how long? Berapa Itu dia meminta tentang apa? Masih tentang kalau how long berapa lama?
yang diminta di sana? Ya, apa? Waktu siapnya untuk disaji? Jawabannya yang mana menurut kalian? Yang mana? Yang D. D. Ya, nanti kita akan diskusikan. Kemudian soal nomor 4. Coba dibaca baik Erna. Transfer to pamphlets and sets. They won't transfer in the session. Tahu nggak maksudnya? Apa artinya transfer? Cancel aside. Apa arti transfer? Memindah. Pertanyaan yang diminta di sini apa? Kata yang salah. The word transfer artinya apa? The word transfer apa arti word? Word. Sama. Word artinya apa? Kumpulan daripada huruf-huruf berarti apa? Ya? Oke. Kata transfer in the sentence artinya apa? Di dalam kalimat near to mean memiliki makna yang hampir yang mendekati atau hampir sama. Di bawah ini yang mana? A. Bring. B. Move. C. Bring and D. Take. Apa artinya? Kalau bring artinya apa? Bring. Apa arti bring? Bring membawa. Kemudian move. Memindahkan. Bring meniriskan. Kemudian take. Mengambil. Makna yang sama, maknanya mendekati, mirip, maknanya yang mana? Ya, jawabannya adalah menurut kalian B. Oke. Kemudian kita ke kelompok 2. Perhatikan kelompok 2. Soal yang didapatkan nomor berapa? 5. Ya, Mbak Gita, silakan dibaca. Nomor 5. Pak Guru. Ini kalau ada yang menanyakan di pertanyaan ini. Paham nggak kelompok 2? Maksud pertanyaannya nomor 5 ini apa kelompok 2? Dari hasil diskusi kalian. D itu. D. Hah? Nomor 2, nomor 5 untuk kelompok 2 jawabannya apa? D petetsen. Saya tandai ya. Oke, selanjutnya kelompok 1. Nomor 1 dan nomor 2. Oke. Coba dibaca soalnya, Mas. Nomor 1. What is the text about? Ya, tadi hasil diskusi kalian. Jawabannya mana? Ini. Gagah jadi. Mas, Mas. B jawaban dulu. Ya? B jawaban. Ya, di sana apa jawabannya? B.
Kemudian nomor 2. Apa kita dengan merah? Ya. Coba Rahman dibaca nomor 2. What Ahmed is not true according to the text. Jawabannya Yang tidak maksud di teks. Teksnya. Oke, kita akan bahas bersama ya. Oke, perhatikan semuanya. Ya, berdasarkan jawaban yang sudah kalian berikan. Sekarang kita akan bahas bersama nomor 1. Silakan yang punya bagian soal nomor 1, apakah jawaban kalian benar atau tidak? Oke, perhatikan semua kelompok. Soal nomor 1, what does the text tells about? Dari semua kelompok menurut kalian, apa kira-kira maksud dari pertanyaan ini? Oke, kelompok 3, apa maksud dari pertanyaan ini? Ya, what does the text tells about? Apa arti tell? Tell. Apa arti? Ya, apa? Bercerita tentang apa? Teks itu. Jawabannya adalah B. Apa arti B? Cara? Ya, cara membuat kentang goreng. Jawaban kelompok 1 benar apa salah? Benar. Oke. Kemudian soal nomor 2. Menurut kalian maksud dari soal ini apa? Yang mana yang tidak benar? Berdasarkan tag itu maksudnya yang di sini A, B, C, D ya. Jawaban yang benar apa? A. Oke. A ini artinya apa? Oke, menurut kalian jawaban daripada kelompok 1 benar apa salah? Benar. Benar apa salah? Benar. Menurut kelompok 2 jawabannya apa? Yang mana jawaban yang benar? A. It takes 25 minutes to cook the food well. Yang memerlukan waktu 25 menit. Ya, untuk memasak dengan baik. Perhatikan di bawah step yang nomor 6 ini ada notice. Prep time 20 minutes and cook time 25 minutes. Benar apa tidak jawaban nomor 2 dari kelompok 1? Benar. Ya, yang bu? Ya, kira-kira yang mana? B. Unit apa artinya? Apa equipment? Itu kalau ada wajan itu jenis dari apa? Wajan, kompor itu bagian daripada apa? Bahan apa alat? Alat equipment itu alat. Benar tidak?
Di sini equipmentnya berapa? Equipmentnya berapa di buku kalian? 3, benar apa enggak? Benar. Yang dibutuhkan adalah jawaban yang salah. Terus yang C. Ya C. Nah ini C jawabannya. Ini yang salah belum dianalisa. Apa jawabannya? Apa? Ayo. C jawabannya. Hah? Lihat di stepnya. Apa artinya C itu? Keadaan panas. Boiling apa? The food should be served hot. Apa the food? Apa artinya the food? Should be. Kalau should be served hot. Should artinya apa? Should. Hah? Hah? Harus. Kalau should be served. Hot apa hot? Benar enggak apa salah ini pernyataan ini? Yang dibutuhkan sama pertanyaan ini apa? Salah. Yang mana benar? Ya? Benar? Salah. Iya. Coba. Jadi jawaban yang benar adalah jadi cara untuk menganalisa seperti itu ya. Ini adalah menganalisa kemudian kelompok 2. Soal berapa? 5. Coba sekali lagi dibaca. Baik. Ya, daya coba dibaca. The word day refer to. The word day artinya apa? Pertanyaannya adalah the word day refer to. Kata D itu mengacu ke pada apa? The potatoes artinya kemudian the cube apa the cube? Sepatu. The utensil apa? Apa? Yang biasa kalian temukan di dapur apa saja? Apa yang biasa kalian temukan di dapur? Dapur itu namanya apa? Ya, adanya kompor. Itu termasuk apa? Ya, utensil itu adalah peralatan. Kemudian yang D, the ingredient. Apa? Bahan-bahan. Jadi the word day pada kalimat drain the potatoes and car when they are already cool, itu yang dimaksud di sini kata D itu mengacu kepada kata yang mana? The potatoes. Ya, jawabannya adalah the potatoes. Yes. Oke. Ya silakan dikoreksi jawaban masing-masing, kemudian diberikan lingkar jawaban yang benar. Oke, web student, perhatikan semua. Jadi setelah kita lakukan proyek setelah saya bagikan tugas dan saya jelaskan, sekarang kita akan refleksi bersama ya. Kita akan simpulkan bersama.
Jadi pelajaran yang kita pelajari adalah apa tadi hari ini? Prosedur. Apa yang dimaksud dengan prosedur tek? Ya, pertama cara untuk melakukan sesuatu. Oke, kemudian berapa generis struktur daripada prosedur tek? 3. Apa kelompok pertama, sebutkan yang pertama? Apa jenis strukturnya? Goal. Kemudian yang kedua? Kemudian yang ketiga? Jadi berapa jenis struktur pada prosedur tek? Ya, kemudian dengan language feature-nya, feature language. Unsur kebahasanya menggunakan tense apa? Tense apa yang digunakan? Tense simple present. Simple present itu menggunakan kata kerja berapa? 1. Kemudian yang kedua, unsur kebahasaannya kedua apa? Apa? Imperatif center itu artinya apa? Perintah, kalimat perintah. Ketiga, action. Apa itu action verb? Action artinya apa? Action itu acting. Apa action? Apa? Kemudian kalau kalian disuruh pergi, kalian keluar itu namanya bertindak. Jadi kata kerja menunjukkan tindak. Kemudian yang keempat apa? Menggunakan temporal. Ya, temporal conjunction. Apa itu temporal conjunction? Ya, kata penghubung yang menunjukkan, yang menandakan waktu. Kemudian yang terakhir apa? Ya, menggunakan kata keterangan. Adakah temporal conjunction pada direction atau langkah-langkah melakukan sesuatu? Ada. Yang mana? Yang menunjukkan temporal. Ada enggak? Oke. Ya, jadi perhatikan yang contoh temporal conjunction itu penanda waktu pertama the first, finally, kemudian then. Finally itu akhirnya, then kemudian. Nah, kemudian the first itu artinya pertama-tama. Itu adalah contoh daripada temporal conjunction. Yang terakhir adanya ada verb. Ada verb artinya apa? Jadi biasa dalam prosedur teks itu ada keterangan waktu. Jadi biasanya makanan ini bisa disajikan selama misalnya 25 menit. Itu adalah jenis daripada ada verb. Ada verb apa namanya? Ada verb Nah, jadi ini adalah pelajaran tentang prosedur teks. Oke, student? Understand? Jadi sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Untuk itu marilah kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah.